Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syamsyar Hasni dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi kimia unsur golongan 8A, yaitu gas mulia. Jadi teman-teman semua udah pada tahu kan letak golongan 8A itu di mana dalam tabel periodik? Nah, jadi letak golongan 8A itu ada di paling kanan dalam tabel periodik. Nah, selanjutnya, kenapa disebut dengan gas mulia? Karena unsur ini pada suhu ruangan berwujud gas dan dikenal dengan kestabilannya, sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan dulu gas mulia itu disebut sebagai gas inert yang dianggap tidak bisa bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, terus baru nih pada tahun 1962, Niels Bohr itu mereaksikan xenon dengan PTF6 sehingga menghasilkan gas mulia untuk pertama kalinya yang bernama xenon hexafluoroplatinat. Nah, baru setelahnya banyak ditemukan senyawa-senyawa lain dalam unsur gas mulia. Nah, selanjutnya gas mulia itu memiliki 6 unsur alami. Di antaranya, masih ingat kan gimana cara ngehafalinnya? Heboh, negara, Arab, karena serangan ranjau. Ya, jadi ada helium, neon, argon, xenon, krypton, dan radon. Nah, kestabilan dari gas mulia itu disebabkan oleh beberapa hal loh teman-teman. Di antaranya itu adalah konfigurasi elektronnya yang stabil. Jadi konfigurasi elektron gas mulia itu ada duplet dan oktet, di mana duplet hanya didapat oleh helium saja, dan oktet itu sisa-sisanya dong tentunya. Nah, semua elektron pada subkulit gas mulia ini sudah memiliki pasangannya masing-masing, sehingga sukar membuat sebuah ikatan kovalen dengan atom-atom dari unsur lainnya. Selain itu, unsur-unsur gas mulia itu memiliki energi ionisasi yang tinggi, sehingga sulit membentuk ion positif. Dan juga gas mulia memiliki afinitas elektron yang rendah, sehingga membuat atom-atom gas mulia sulit mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Nah, karena hal itu nih, gas mulia itu sulit membentuk ikatan ionik. Nah, karena sifatnya yang stabil ini, atom gas mulia itu ditemukan dalam bentuk monoatomik. Nah, selanjutnya nih teman-teman, gas mulia itu terdapat di atmosfer dalam jumlah yang kecil. Dalam atmosfer, argon itu memiliki kelimpahan yang paling banyak daripada unsur-unsur lainnya, yaitu menyentuh angka 0,943%. Nah, sementara si radon ini karena dia bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Nah, selanjutnya, beberapa ilmuwan itu berhasil mensintetis senyawa gas mulia, kecuali helium dan neon, karena mereka tidak bereaksi kimia membentuk senyawa. Selanjutnya, kereaktifan unsur gas mulia meningkat dari argon ke radon, sehingga semakin mudah bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi seperti oksigen dan fluor. Selanjutnya kita akan membahas sifat fisis dari gas mulia. Nah, jadi di sini tuh udah ada tabel yang menjelaskan, yang memaparkan nih, kalau misalnya density itu adalah kerapatan dari helium ke radon itu tuh semakin tinggi. Begitu pula dengan jari-jari atom. Nah, tapi dia tuh berbanding kebalik dengan energi ionisasinya. Jadi dari helium ke radon itu tuh semakin rendah. Di sini juga ada boiling point, yaitu titik didih, di mana titik didihnya ini hanya berbeda beberapa derajat lebih rendah dari titik lelehnya. Nah, seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom tadi, kekuatan gaya Londonnya itu juga makin bertambah nih teman-teman, sehingga menyebabkan titik leleh dan titik didih dari helium dan radon semakin tinggi, sehingga menyebabkan titik didih dan titik leleh dari helium ke radon semakin bertambah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi nih, kegunaan dari gas mulia. Yang pertama itu ada helium. Dia tuh tampilannya tidak berwarna dan
biasa digunakan sebagai pengisi balon udara karena dia itu ringan ya. Nah, yang kedua, terus ada neon nih. Neon itu juga tidak berwarna sama kayak helium tadi, dan kegunaan dia itu sebagai gas pengisi lampu neon. Selain itu, neon itu biasa digunakan sebagai lampu bandara karena cahayanya itu dia tuh dapat menembus kabut. Selanjutnya yang ketiga itu ada argon. Masih sama, tampilannya tidak berwarna. Dia itu biasanya digunakan sebagai gas pengisi bola lampu pijar. Selain itu dapat digunakan sebagai atmosfer pengelasan untuk logam. Yang keempat itu ada krypton. Masih sama, tidak berwarna, dan kegunaannya itu sebagai lampu kilat dalam fotografi. Terus yang kelima itu ada xenon. Masih sama, dia tampilannya itu tidak berwarna dan digunakan sebagai pembuatan lampu untuk bakterisida. Nah, biasanya ini xenon itu juga digunakan sebagai bius atau anestetik. Tapi penggunaan xenon ini tuh sangat jarang karena itu harganya itu yang mahal nih teman-teman. Jadi xenon itu relatif harganya itu lebih mahal daripada yang lainnya. Selanjutnya yang keenam itu ada radon. Tampilannya masih sama, tidak berwarna. Dia itu bersifat radioaktif ya. Jadi dia sebagai radioterapi dalam kanker. Selain itu, radon itu juga bisa sebagai indikasi mineral radioaktif seperti biji uranium di dalam tanah ataupun batuan. Dan sekiranya itu aja nih teman-teman yang bisa saya sampaikan materinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun masih ada materi yang kurang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyimak, dan terima kasih juga kepada Bu Maureen sebagai guru kimia saya karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi ini kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.